Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oliver Yakim dengan NIM 20050940771 dari kelas PTIA 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Pendahuluan. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, 24 bit untuk kelas C. Fungsi subnetting. Penghematan alamat IP mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host yang lebih dari 254, namun hanya sedikit network, kalau tidak mau dibilang ada, yang memiliki host banyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Mengoptimalisasikan unjuk kerja jaringan. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network yang harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasi ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Tujuan subnetting untuk mengefisiensikan pengalamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 kurang 10 atau sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Dapat membagi satu kelas network adalah jumlah subnetting network dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dan topologi fisik jaringan. Untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam satu jaringan. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Tata cara subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask, menentukan jumlah host per subnet, menentukan subnet yang valid, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Subnetting dan subnet ini saling keterkaitan untuk membangun dan mengamankan sebuah jaringan, di mana subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana membagi jalan dan gang, atau membagi network dan hostnya. Subnet mask diperlukan oleh TCP/IP untuk menentukan apakah suatu jaringan yang dimaksud adalah termasuk jaringan lokal atau non-lokal. Ya, untuk praktikum hari ini kita akan melakukan subnetting dengan 6 PC, 1.3.4.5.6 dan 2 switch dan 1 router yang saling berhubungan. Pertama, kita masuk ke mode simulation. Lalu kita pencet show none, lalu edit filter, kita pilih ICMP saja. Lalu kita coba dihubungkan PC 1 ke PC 3.
Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba selanjutnya PC1 ke PC4. Oke, simple PDU PC1 ke PC4. Lalu kita jalankan. PC1 ke PC4 juga berhasil. Lalu selanjutnya kita coba PC2 ke PC5. Kita buat lagi simple PDU PC2 ke PC5. Oke, kita jalankan. Ya, gagal. Lalu kita lanjut PC3 ke PC6. Kita buat lagi simple PDU 3 ke 6. Kita jalankan. Ya, langsung gagal. Oke, setelah ini kita kembali ke real time. Lalu kita coba lacak dari PC1. Lalu kita buka command prompt, lalu kita coba cari trace T menggunakan IP. Kita coba PC3 dulu ya. Ini IP-nya 192.168.1.3. Ya, berhasil. Lalu kita coba ke PC tadi berapa? 4 ya. Oh ya, PC4. PC4 IP-nya 65. Oke, kita coba trace T 192.168.165. Oke, berhasil. Lalu kita coba PC2 ke PC5 kon 166 IP-nya. Terminal command prompt trace T 192.168.166. Gagal ya. Lalu kita coba lagi ke PC3 ke PC6. PC6 IP-nya berapa? 67. Oke. Trace T 192.168.167. Ya, langsung gagal. Oke. Sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya, Aulia Firly Hakim. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau macet-macet. Saya ucapkan terima kasih.